Pada suatu bulan Ramadan yang penuh berkah, suasana di kerajaan Harun al-Rashid begitu damai. Seluruh rakyat dan para pejabat kerajaan menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Namun, di tengah ketenangan itu, tiba-tiba terdengar kabar mengejutkan. Seorang menteri kerajaan kedapatan tidak berpuasa. Raja Harun al-Rashid yang terkenal sebagai pemimpin adil dan bijaksana pun murka. Ia merasa dikhianati oleh orang kepercayaannya sendiri. Bagaimana mungkin seorang menteri yang seharusnya menjadi teladan justru melanggar perintah agama? Seru raja dengan wajah merah padam. Para pejabat istana saling berbisik. Mereka tahu, jika raja sudah marah, hukuman bisa sangat berat. Lalu, siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Tanya raja. Semua orang terdiam. Mereka tahu hanya satu orang yang bisa menghadapi kemarahan raja dengan kepala dingin dan kecerdikan luar biasa. Abu Nawas, seru seorang penasihat. Raja mengangguk. Panggil dia sekarang juga. Siasat Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Abu Nawas, kau pasti sudah mendengar kabar buruk ini, kata raja dengan nada geram. Betul, Baginda. Tapi saya yakin setiap masalah pasti ada solusinya, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Raja mendengus. Baik, kalau begitu, aku ingin kau menyelidiki sendiri dan memberitahu aku apakah menteri itu memang bersalah. Jika memang benar, maka aku akan menjatuhkan hukuman yang setimpal. Abu Nawas mengangguk. Ia tahu tugas ini tidak mudah. Jika ia salah langkah, ia bisa ikut terseret ke dalam amarah raja. Hari berikutnya, Abu Nawas mulai menyelidiki. Ia mengunjungi rumah sang menteri dengan cara yang unik. Ia menyamar sebagai seorang pengemis tua yang kelelahan dan mengetuk pintu rumah sang menteri. Tuanku, saya seorang musafir yang kehausan. Sudikah Anda memberi saya seteguk air? Sang menteri mengerutkan dahi. Ia menatap Abu Nawas yang menyamar itu dengan curiga, tapi akhirnya menyuruh pelayannya membawa segelas air. Namun, saat pelayan itu kembali, Abu Nawas melihat sesuatu yang mengejutkan. Air itu tampak keruh dan ada potongan buah di dalamnya. Minuman ini pasti bukan sekadar air putih. Pasti ada yang aneh, pikir Abu Nawas. Lalu, dengan sengaja ia berkata, saya lapar, tuanku. Jika boleh, saya ingin sesuap makanan. Sang menteri tampak gelisah. Namun, setelah beberapa saat berpikir, ia akhirnya memerintahkan pelayannya membawa roti dan daging panggang. Nah, terbukti, pikir Abu Nawas. Menteri ini benar-benar tidak berpuasa. Raja murka dan teka-teki gila. Setelah menyelidiki dengan hati-hati, Abu Nawas kembali ke istana. Bagaimana hasil penyelidikanmu? Tanya raja dengan nada penuh harapan. Abu Nawas mengangguk pelan. Baginda, saya sudah memastikan bahwa sang menteri memang tidak berpuasa. Ruangan langsung menjadi hening. Para pejabat berbisik-bisik. Raja menggertakkan giginya. Sungguh keterlaluan, teriak raja. Aku harus menghukumnya dengan berat. Tapi sebelum raja menjatuhkan hukuman, tiba-tiba ia mendapatkan ide licik. Abu Nawas, katanya dengan senyum penuh arti, kau sudah membuktikan bahwa menteri itu bersalah. Sekarang, aku ingin melihat apakah kau bisa menjawab teka-tekiku. Abu Nawas menatap raja dengan curiga. Ia tahu, jika raja sudah mulai mengajukan teka-teki, pasti ada jebakan di dalamnya. Baik, Baginda, apa teka-tekinya? Raja berdeham dan bertanya, jika seseorang tidak berpuasa, tetapi ia tetap tidak bersalah, bagaimana itu bisa terjadi? Ruangan langsung dipenuhi suara bisik-bisik. Para penasihat kebingungan. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak berpuasa bisa tetap tidak bersalah? Abu Nawas tersenyum.
Ia tahu jawaban dari teka-teki raja ini. Baginda, katanya tenang, orang yang tidak berpuasa tetapi tetap tidak bersalah adalah orang yang sedang sakit, atau sedang dalam perjalanan jauh, atau memiliki alasan syar'i untuk tidak berpuasa. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang benar-benar cerdik. Aku sengaja ingin menjebakmu, tapi kau selalu punya jawaban yang tepat. Semua orang di ruangan ikut tertawa lega. Baiklah, lanjut raja, karena kau sudah menjawab dengan benar, aku akan membiarkanmu menentukan hukuman bagi menteri ini. Hukuman unik Abu Nawas. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum licik. Baginda, katanya, karena menteri ini ketahuan tidak berpuasa, saya ingin memberikan hukuman yang adil dan unik. Apa itu? Tanya raja. Abu Nawas menjawab, saya ingin agar sang menteri berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, dan selama waktu itu, ia harus memberi makan 100 fakir miskin setiap harinya. Semua orang terkejut. Hukuman ini bukan hanya mendidik, tetapi juga penuh hikmah. Raja mengangguk setuju. Bagus. Ini adalah hukuman yang adil. Dengan begini, ia akan belajar dari kesalahannya, dan rakyat juga akan mendapat manfaat. Sang menteri hanya bisa tertunduk malu. Di bulan Ramadan yang penuh berkah, suasana di pasar Baghdad begitu ramai. Para pedagang membuka lapak mereka, menjajakan dagangan mulai dari kurma, roti, hingga kain sutra yang indah. Semua orang sibuk berbelanja untuk berbuka puasa. Namun, di tengah keramaian itu, terdengar keluhan para pembeli. Pedagang ini curang, seru seorang pembeli tua. Barangnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, kata seorang ibu rumah tangga. Dia menimbang dengan timbangan yang tidak jujur, teriak seorang pemuda. Ternyata, ada seorang pedagang kaya raya bernama Tuan Jalal yang dikenal licik dan suka menipu pembeli. Di bulan suci ini, ia tetap menjalankan kelicikannya. Ia menjual kurma berkualitas rendah dengan harga mahal, mengurangi timbangan, dan mencampur tepung murni dengan tepung yang sudah basi. Keluhan pun sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Raja yang bijaksana itu sangat marah mendengar bahwa ada pedagang yang menipu rakyatnya, terutama di bulan yang suci ini. Orang seperti itu harus diberi pelajaran, seru Raja. Namun, Raja tidak ingin langsung menghukum. Ia ingin seseorang yang lebih cerdik menangani masalah ini. Maka, ia pun memanggil Abu Nawas. Misi Abu Nawas, menjebat pedagang curang. Abu Nawas, kata Raja, kau tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Tetapi ada pedagang yang masih berani menipu rakyatku. Aku ingin kau menyelesaikan masalah ini dengan caramu yang cerdik. Abu Nawas tersenyum. Ia tahu ini bukan sekadar perintah biasa. Ini adalah tantangan. Baik, Baginda, katanya, beri aku waktu 3 hari untuk menemukan cara terbaik. Abu Nawas lalu pergi ke pasar untuk menyelidiki. Ia berpakaian seperti orang biasa dan berjalan-jalan di antara kerumunan pembeli. Di lapak Tuan Jalal, ia melihat langsung bagaimana pedagang itu menipu pembeli. Ini kurma terbaik, baru dipetik dari kebun kerajaan, kata Tuan Jalal dengan suara lantang. Namun, Abu Nawas melihat sendiri bahwa kurma itu sebenarnya sudah hampir busuk. Berapa harganya? Tanya Abu Nawas pura-pura menjadi pembeli. Hanya 10 dinar per kantong. Harga spesial di bulan suci ini, kata Tuan Jalal dengan senyum licik. Wah,
Sungguh murah hati sekali, kata Abu Nawas, berpura-pura kagum. Bagaimana kalau aku beli 2 kantong? Tuan Jalal tentu senang mendapat pelanggan seperti ini. Dengan cepat ia menimbang 2 kantong kurma. Tapi Abu Nawas yang cerdik segera melihat bahwa timbangan yang digunakan sudah dimanipulasi. Abu Nawas pun berpura-pura tidak tahu dan membayar harga penuh. Tapi dalam hati, ia sudah punya rencana. Rencana cerdik Abu Nawas. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali ke pasar, tapi kali ini dengan menyamar sebagai seorang saudagar kaya. Ia memakai pakaian mewah, membawa kantong berisi emas, dan memasang wajah sombong. Ia berjalan ke lapak Tuan Jalal dengan gaya angkuh dan berkata, "Aku ingin membeli semua kurmamu. Berapa harganya?" Mata Tuan Jalal langsung berbinar-binar. Ia berpikir akan mendapat keuntungan besar. "Ah, Tuan yang terhormat, saya sangat senang. Semua kurma ini bisa Tuan beli dengan harga 500 dinar. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas berkata, "Baik, aku akan membelinya. Tapi aku ingin kau melakukan satu hal dulu sebelum aku membayar." "Apa itu, Tuan?" "Aku ingin kau mencicipi sendiri kurma yang kau jual," kata Abu Nawas dengan nada tajam. Tuan Jalal terkejut. Ia tahu bahwa kurma yang ia jual sudah hampir busuk dan rasanya pasti tidak enak. Tentu saja, Tuan," katanya sambil berkeringat. Dengan ragu-ragu, ia mengambil 1 butir kurma dan menggigitnya. Begitu ia merasakan rasa asam dan basi di mulutnya, ia langsung meludah. Ini tidak enak," katanya dengan wajah pucat. Abu Nawas tersenyum lebar. "Jadi, kau mengakui bahwa kau menjual barang busuk kepada rakyat? Dan sekarang kau ingin aku membayar 500 dinar untuk ini?" Kerumunan mulai tertawa. Sementara Tuan Jalal kebingungan. "Baiklah," lanjut Abu Nawas. "Sekarang aku ingin kau melakukan satu hal lagi. Aku ingin kau menimbang kantong kurma ini di atas timbangan yang ada di toko sebelah." Wajah Tuan Jalal semakin pucat. Jika ia menggunakan timbangan yang jujur, maka semua orang akan melihat bahwa ia selama ini mengurangi timbangan. Namun, karena banyak orang yang menonton, ia tidak bisa menolak. Begitu kurma itu ditimbang di timbangan yang jujur, terbukti bahwa beratnya jauh lebih ringan daripada yang seharusnya. Rakyat mulai marah. "Dasar penipu!" teriak seseorang. "Kau telah mengambil uang kami dengan cara licik," kata yang lain. Tuan Jalal hanya bisa gemetar. Ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Lalu, dari tengah kerumunan, muncul pengawal kerajaan. "Atas perintah Baginda Raja Harun al-Rashid, kami menangkapmu karena telah menipu rakyat di bulan Ramadan." Tuan Jalal langsung jatuh bersujud. "Maafkan aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi," katanya dengan wajah ketakutan. Namun, raja yang sudah mendengar semua laporan dari Abu Nawas sudah memiliki keputusan. "Aku tidak akan menjebloskanmu ke penjara, tapi kau harus mengganti semua kerugian rakyat dan memberikan makanan gratis setiap hari selama Ramadan kepada fakir miskin." Tuan Jalal hanya bisa mengangguk lemas. Sejak saat itu, ia tidak berani lagi menipu pembeli.